Welcome back to Rakacot. Raffi, Barka, Nyocot. Maaf ya guys, udah lama nggak upload lagi gara-gara ya banyak urusan lah yang harus disiapin. Oke, jadi langsung aja kita di sini menunya yang simpel-simpel aja. Nasi goreng favorit kita, langganan ya, sama mie goreng, telur sama ayam. Ayo, Ayo ambil duluan. seperti biasa, berdoa dulu. Oke. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Ayo. Santap cuy. Makan ya, guys. Jadi pembahasan sekarang apa, Vi? Aku duluan yang tanya atau apa? Ini telurnya agak nggak estetik ya. Gara-gara aku tadi minyaknya panas lupa. Habis itu pas mau cemplungin, udah. Jadi gak estetik samsek. Jadi pembahasannya apa nih? Pembahasan kita hari ini, Kamu dulu apa aku dulu? apa yang viral sekarang ya? Sekarang yang viral ini ya, soal pidato Pak Prabowo. Boleh, ada tahu nggak sih soal itu? Yang mana? Itu Waduh. jujur aku Waduh. respect sih sama dia. Ada kata-kata Pak Prabowo itu keren. Dia bilang di seluruh pemimpin dunia itu dia bilang gini. Satu musuh terlalu banyak, seribu teman. Iya. Terlalu sedikit. Quote bagus ya. Itu sampai bener-bener apa? Seluruh negara itu sampai tepuk tangan. Gila Pak Prabowo ini emang gacor sih. Karena bahasnya politik, gimana kalau kita ini kan yang lagi rame katanya mau pecah perang dunia ketiga nih, Vi. Iya. World War 3. Jadi menurutmu gimana nih? Kalau yang aku tanyain, apa yang kamu lakuin kalau naudzubillah min dzalik, misalnya kalau itu pecah gitu, apa yang kamu lakuin? Gak tahu Ya, ya. kayak orang kan ada nih, aku pernah lihat konten kreator, dia pengennya kalau itu terjadi dia pengen jadi kayak Granger sama Marsa. Kayak Granger sama Parsa. Jadi kalau dia katanya Granger, dia bakalan bisa bantai-bantai karena ulti skill basic, skill 2 nunggu skill 1 cooldown, skill 1 gitu. Kalau Parsa dia katanya bilang dia bisa jadi pahlawan karena bisa ngancurin pakai ultinya itu dunia dan negara-negara gitu. Gimana menurutmu? Kalau aku terserah ya kalau pendapat itu. Cuman aku lucu itu sama pendapat Bocil FF. Bisa-bisanya Bocil FF itu malah bercanda anjir. Gimana? Padahal kan ini bisa jadi awal mula perang dunia ketiga. Malah Bocil FF itu bercandanya gini. Bang, ntar gampang aja kita pakein glue wall. Bro, sumpah itu kita sekali dirudal tewas bro semuanya. Tapi kalau menurut aku pemikiran ini ya, pemikiran liarku tapi masih masuk akal. Daripada menurut saya mungkin nanti akan ada tempat kayak bunker gitu loh. Bunker di bawah tanah, di tanah gitu. Kayak kita kalau ngelihat filmnya zombie gitu. Jadi dia ntar mungkin ada untuk orang-orang yang kaya gitu. Orang-orang yang kaya bisa survive di sana. Jadi ya emang itulah ya. Apa kejamnya dunia. Kita harus jadi kaya buat aman. Tapi kalau saya cukup berdoa aja, kan kita ada Allah. Ya, itu lebih benar sih. Semoga dunia kita damai tentram gitu ya, Vi. Karena jujur li kita masih banyak cita-cita yang harus dikejar ya. Jadi ya. Tapi ya jangan sampai terjadi lah. Untungnya alhamdulillah kan udah berhenti ya. Ya, udah selesai sekarang. Udah selesai invasi. Wah. Kalau nggak salah ini nggak sih Amerika juga apa ngebom nih Iran ya? Nuklirnya apa tempat nuklirnya itu? Tapi bukan di Irannya, bukan di Irannya. Di mananya ya? Ya tapi memang di markas senjatanya sih, di pangkalan militernya. Tapi nggak tahu di Irannya apa di mana, nggak tahu juga. Ngeri jir kalau sampai perang dunia. Jujur kalau aku sih nggak mau ya. Karena aku juga sih naudzubillah min dzalik. cita-cita juga masih banyak yang harus dikejar kan. Kita kan juga masih jomblo gitu kan ya. hidup juga sekali kan dinikmatin. Kalau 2 kali hidup. Itu di anime. Kalau hidup 2 kali hidup dong. Di anime. Ayo makan dulu guys, bentar. Sambil makan ya guys. Kalian di rumah jangan lupa makan ya guys. Sabtu malam minggu nih.
tidak bikin konten. Tanggal berapa ya? Iya ya, bener ya. Tanggal 27. Sabtu malam minggu ya. Tanggal 27 bulan 6. Hah? Sekarang Jumat malam Sabtu ternyata gitu. Oh iya. Iya. Jadi kita kan Jumatan. Iya. Kalau liburan biasa, kadang lupa hari. Bener Terima bener. kasih kepada Ibu Negara ya tadi yang ngingetin. Ibu kita tercinta. Iya, sekarang masih malam Sabtu, coy. Ada yang mau kita bikin konten sama kami nggak sih? Boleh, boleh. Kalian komen aja ya kalau mau. Kalau Tapi ini tembus berapa kira-kira, Wi? kalau sama ibu negara minimal 1 juta lah. Iya, Kalian kita jangan- buat miracle ya, guys. Iya. Kalau ini bisa 1 juta beneran. Kalian jangan mimpi Kita lah. bakalan ngeprank ibu negara kita sih. Kita Minimal coba. kalian effort lah kalau pengen. Kita coba sendiri ya. Kita coba. Sekarang Minimal dari kamu nih, 1 juta kamu lah. mau tanya apa, Bi? Dari kamu nih. Kau kan udah tuh tadi. Loh, aku udah lagi kan. Apa? Soal pidato Pak Prabowo. Baca aku lagi nih. Kamu udah word 3. Oh, iya Dari iya. kamu nih. Apa nih? Apa ya yang viral ya? Hmm. Oh iya, BTW kan aku sempet tahu FYP-mu ya. Mm-mm. Sempet lihat HP-mu lah. Mm-mm. Kalau nggak salah kamu ngikutin Jaden ya. Mm-mm. Wow. Jadi Tapi kalau menurut aku ya, hmm. aku yakin yang menang Andi Cobra. Gitu. Aku yakin yang menang Andi Cobra. Kalau kamu bukannya gimana? Ada Shut up your bitch up. Shut up your bitch. bukan tidak mengurangi rasa respect terhadap siapa? Jaden ya. Cuman saya itu kenapa kok seneng sama Andi Cobra? Dia itu konsisten loh, bener-bener. Dari awal yang nggak bisa tinju, dia latihan terus bahkan sampai rela. Jadi setelah dia di call out langsung nurunin berat badan. Dan sekarang dia lagi nyiapin power kan, karena berat badannya kan udah pas. Ini mumpung kita bikin konten kan ya. Kan mainnya besok tanggal Iya, Sabtu. besok guys, Nah. tonton. Seru sih Beyond Combat Dimana ini. kalau kita kalau Jaden yang menang kan kamu pilih dia aku Jaden. Kamu dapat kena hukuman nih di bikin konten kayak gini lagi. Gini deh. Gimana? Challenge dulu baru aku ngasih jawabanku. Aku mau challenge kamu dulu ini kan di channelmu. Ya, Kamu challenge apa dulu nih? Ayo, baru aku jawab pendapatku. kalau Andi Cobra kalah, aku bakalan sosial eksperimen. Bikin konten sosial eksperimen. Bikin konten sosial eksperimen kalau kalah. Oke. Kalian pegang ya, guys. Berarti sekarang aku Sekarang kalau jawab. kamu gimana? Gini deh, kalau aku menang, top upin aku Roblox ya. 1000 Robux. Karena aku gak main Roblox ya, guys. Kita lihat Jangan nanti. deh, Oke. terlalu ini. 500 Robux aja. Nah ya, kita nanti lihat dulu deh kalau masalah Roblox. Oke, itu dulu kan. Oke, aku ngasih pendapatku pribadi ya, guys ya. Kalau menurutku kan tinju itu bukan cuma soal nggak mungkin kan dalam suatu pertandingan ada yang satu niat, ada yang satu nggak. Menurutku nggak. Kalau saling respect harusnya nggak kayak gitu. Yang aku tahu Jaden ini juga malah respect kan. Dia 2 bulan ada di camp militer. Latihan sama Ongen. Kalian lihat sendiri profilnya Ongen itu siapa ya, guys ya. Dia juga nggak bener-bener di match ini nggak ada ngeremehnya sekali, respect sama respect gitu loh. Dimana kemarin aku lihat di preferensi persnya kemarin harusnya tadi ini pagi gila sih kata-kata Jaden. Di bajunya kan ada tulisannya 1% tim Jaden. Tahu nggak dia bilang kata-katanya apa? Dia bilang kayak gini ngutipannya. Buat pendukung saya di luar sana, setiap ibadah kalian tolong sebut nama Radin Jaden Bahtera. Karena dia yakin katanya 99% itu adalah keputusannya Allah. Jadi menang enggaknya itu adalah keputusannya Allah. Jadi 1%-nya itu adalah usahanya Jaden katanya gitu sih. Jadi menurutku besok akan menentukan. Kalau beneran kan dia kan memang banyak ngeremehin karena banyak yang bilang kan power. Padahal tinju kan bukan cuma power, guys. Bahkan kalau kalian lihat serda semuanya itu orang yang berpengalaman semua dukung tinju itu bukan cuma power, bukan cuma kecepatan, tapi ada
IQ, ada footworking di tinju. Nah, jadi kita lihatlah. Jadi besok berarti langsung bikin konten lagi nih kita, insya Allah guys. Tapi memang kalau berdasarkan pengalaman, Jaden itu lebih unggul. Dan di atas kertas Jaden tuh Jaden- rekornya 2-0-0. Iya, di atas kertas emang Jaden tuh lebih unggul. Dia kan dulu sempat ikut tinju-tinju juga kan, daripada maksudnya lebih dahulu siapa? Kok Janden sih? Gara-gara main Grow Garden sama Jaden kan dulu pernah ikut tinju duluan kan daripada di Cobra kalau nggak salah kan. Pengalamannya intinya lebih ini memang. Cuman aku yakin kalau misal si Jaden itu dia pecah konsentrasi, sekali pukulan masuk itu wah, Ya emang bahaya. babak belur sih. Itu resikonya. Jangan lihat besok aja kan. Kita lihat kira-kira Jaden bisa kayak Muhammad Ali nggak? Kakinya bisa gini-gini kan. Aku yakin menang si Jaden tadi. Tadi berhubungan juga bahas sampai latihan ke luar negeri ya. Aziz Salim itu demi ngalahin KKJ sampai ke Thailand. Ke Thailand. Sempet ketemu sama ini juga gak sih? Siapa itu namanya? Iya. Aduh, Aduh, Siapa nih? Yang timnya JJT Putra Abdullah. yang lawan Kakak Iya, menang itu loh. Putra Abdullah. Putra Abdullah. Dia ketemu itu loh. Sampai Karena Putra juga buat nyiapin pertandingannya, yang aku tahu juga apakah ini effortnya luar biasa ya. keluarga Kakak akan terbantai ya nanti? Ini besok ini menjadi ajang Tadi pembuktian konferensi sih. persnya bilang nggak mungkin. Gak mungkin ya? Dia bilang Kak Kacal berhenti sampai di Kak Kacal. Karena kalau lanjut katanya Putra langsung mau call out KKJ. Tapi kamu prediksi siapa nih? Kalau saya Kak pribadi, Kacal sama Putra Abdullah? ini semua nanti ini besok ini ajang pembuktian semua dari KKJ sama Aziz Salim. Itu pembuktian juara PON dan juara SEA Games. SEA Games ya, Iya, SEA Games. SEA Games. Juara PON dan juara SEA Games. Benar-benar. Kalau yang kita dua ini tadi, Jaden sama Jaden sama Andi Cobra. Andi Cobra, itu backgroundnya bodybuilder sama bodybuilding ya. iya bodybuilding kan kontennya Andi Cobra itu Tentang otot memang. Otot memang. Untuk badannya. iya. Jaden anak rumahan, entertain. Iya, anak rumahan entertain. Ini seru sih ini nanti. Seru. Tapi sempet kan di podcastnya Celos yang kamu bilang siapa dia kan sama juara siapa juaranya Indonesia itu siapa namanya? Ongen ya. Dia kan megang ini kan? Megang siapa? Latihannya sama Ongen, tapi kalau yang di podcastnya Kan Ongen bilang kan dia megang itu kan? Megang siapa? jelas kan pelatihnya Jaden. bukan Ongen tuh, satunya siapa ya? Iya ada di podcastnya siapa tuh namanya? Siapa itu namanya? Lupa. Ada, ntar aku tampilin. Tapi ya saya tidak remehkan Ade Jaden. Ade Jaden punya speed juga, terus dia punya footwork sama ini juga bagus. Tapi kalau ini nanti kita lihat saja Andi Cobra pu bensin sampai di mana. Dia kuat tapi kan ada di bensin dia. Jadi kalau Jaden bisa main pintar, tapi kalau disuruh pilih, saya pilih ada Jaden sih. Klipnya guys. Dia kan megang Jaden. Iya. Tapi kalau aku pribadi sekali aja masuk pukulan, hanya butuh sekali masuk pukulan. Dup, gitu misal. Jadi Tapi adrenalin juga main kan. pertanyaannya gini. Kadang ada ya. Pertanyaannya meskipun gini. Harus logikanya dia udah jatuh, kadang masih ada yang bangkit. Kira-kira Jaden itu bakalan setangguh yang artis itu siapa yang menang lawan Randy Pangalila. Randy Pak. Apakah dia sekuat Randy Pangalila? Nah, itu pertanyaannya. Karena kan kadang orang jatuh udah Gila sih tapi belum KO ya guys. Kalau jatuh kan hitungannya TKO. Tapi kalau kadang di dalam dirinya ada tersemat bangun, biasanya bangkit lagi biasanya guys. tapi aku kaget sih sama Randy Pangalila itu. Dia jatuh 3 kali apa 4 kali ya? Hanya butuh satu momen. Satu momen, sumpah itu satu momen doang. Langsung KO anjir. Itu kena rusuk sih, memang fatal sih guys. Enggak, ulu hati gak sih dia? Iya, kena ulu hati. Kena ulu hati tuh. Kena ulu hati, gak bisa guys. Gak Kalau kena bisa ulu guys, hati itu udah pasti sakit. meskipun Dia udah kelasnya dunia ya. pasti. Kalau udah kena ulu hati Kelasnya udah dunia, ulu hati tuh. Karena kan ulu hati gak ada nggak bisa dilatih memang Nggak ada meskipun latihan tulangnya. perut tiap hari tetap
Dan itu kena ulu kaki. hati. Ya, dan itu kaki. Kaki. Tumit, Power kaki lebih kuat tumit. daripada tangan. Mm-mm. Kenapa bisa gitu? Fakta guys. Kaki kita ini lebih kuat daripada tangan. Mungkin yang menopang badan kita kan kaki. Otot paling besar manusia aja kaki kan? Kaki. Kaki. Bener. Berarti sekarang aku ya mau bahas ini nggak? Aku pernah nih baca tentang masalah orang kalau lagi dalam hubungan, menurut dia cowok itu nggak boleh speed bill. Jadi semuanya harus dia yang bayar, mau keluar mau Oh, ini masalah milenial sekarang ya, Pak, yang viral. Yang lagi viral. Yang nih. lagi viral ya. Mana nih? Menurut tanggapanmu? Ya, aku punya tanggapan sendiri, menurutmu gimana nih? Kalau menurut saya, kalau pacaran ya, Ah. Saya Maksudnya mostly- belum berumah tangga ya. saya mostly kalau pacaran tuh mostly menentang lah. Menentang speed bill. Iya, mostly menentang split bill. Berarti kamu semua yang bayari. Split bill itu kan berbagi, maksudnya. Iya, makanya saya berprinsip tuh gini. Kalau kamu nggak bisa biayain diri kamu sendiri, jangan pernah macarin pacar orang. Oh, Karena kamu aja belum bisa. Istilahnya membiayai yang hidup. kayak di Ono juga Iya. kayak gitu memang. Jangan kamu menjatuhkan harga diri lelaki. Karena lelaki ini harga dirinya tinggi di depan, harus tinggi di depan cewek ya. Kayak kalian malu lah ya kan. Jadi kalau aku pantang pacaran sebelum ada duit lah. Kalau aku gitu, iya. Pokoknya gak mau pacaran like ada duit, wis. Lah, gimana ya? Enak jadi kayak Nabi Muhammad gak sih? Kayak sederhana aja tapi pas ngelamar langsung 20 unta gitu. Tapi Ya, kalau kan ya, udah beda. tapi saya nggak mau ntar banyak yang hujat saya nanti ya. Saya nggak ini split bill nggak apa-apa. Kayak kan komunikasi dalam suatu hubungan tetap menurut saya komunikasi paling penting lah. Nomor satu komunikasi. nih, berarti. Komunikasi. Tapi kalau prinsip saya ya jelas menentang lah split bill. Kameramen mau jawab juga. Kan kameramen kita ya karena dia cewek sendiri di keluarga kita. Iya. Paling cantik kameramen kita. Tapi gak mungkin kesepil, guys. Tapi Kalau nggak kesepil 2 juta view. Enggak. Kalau ini masa di atasnya ibu negara kan nggak mungkin. 500 view. 500.000 view Nah, minimal. ya. Nanti kita konten sama kameramen kita. Oh iya, masa kalian mau lihat cewek cantik view-nya saya sendiri kan? Kameramen soalnya mau jawab di situ, guys. Karena kita bahas tentang speed bill dia punya Iya, prinsip kayak- sendiri. kalau- Dia kan cewek sendiri di sini karena saudaraku itu 4 cowok sama aku, terakhir adikku cewek, guys. Jadi ceweknya di sini ada 2, ibu negara sama adikku cewek. Itu berarti tanggapanmu ya? Jadi kalau tanggapan Aku main aman aja ya. Aku main aman. Kalau prinsip itu sih nggak aman sih, emang semua yang bilang kayak gitu biasanya orang-orang yang udah ini. Kalau aku sih jelas sih, guys, kalau pendapatku kan kalau masih belum berumah tangga kenapa nggak speed bill aja, lebih enak speed bill karena kan belum tentu juga. Ada quote nih, guys, jangan pernah beliin wanita itu lipstick karena belum tentu riasan yang dia pakai bukan cuma untukmu, bisa jadi untuk semua laki-laki. Tapi kalau sudah kau belikan beras ke ibumu, pasti kau juga ikut makan. Itu quote-nya, guys. Jadi kalau selama belum berumah tangga, menurutku jangan all in sih, guys. Kalau udah berumah tangga karena beda kasusnya. sebenarnya nggak salah, bener. Nah, gimana? Aku setuju. Loh, kok tadi kamu bilang loh, ini gimana ya, guys? Kalian lihat sendiri. Cuman Dia tadi kan gini bilang, ya. aku mempunyai Gini prinsip. Aduh. Gini. Banyak kayaknya jadi konten Iya, ribut sih. Ini jadi viral. kayak konten ribut sih jadinya. Namanya perempuan. Ah, oke. Dia punya teman, Oke. punya circle. Oke. Maksudnya Oke. harga diri seorang cowok Oke. ini bener-bener dipermainkan. Masa kita mau dibilang mukondo ntar kayak itu? Oke. Enggak ya, karena kita split bill gak Gila. mukondo. Nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi kita udah nyusul effort nggak? Kalau- Kita nyusul effort nggak? kalau Habis menurut aku bensin, sih memang maksud effort nggak? kau usah pacaran lah. Kau usah pacaran. Mending langsung taaruf. Ya, ini kan kita membahas yang lagi rame, bukan kita gimana ya? Maksudnya ini kan kita membahas yang lagi trending nih. Kan kita juga harus punya pandangan dong terhadap yang sesuatu yang lagi. Sebenarnya nggak salah sih, karena kan belum apa rumah tangga memang ya. Jadi kamu kan bilang Nggak ada kalau aku kewajiban. pantang set bibit yo. Cuman memang Gimana? Ayo. Kadang soalnya di dunia ini ya, guys.
Gak semuanya kadang berjalan sama realita. Kalau dia bilang realistis aja, realistis itu ya bro. Kalau si cewek mau dijemput mobil, dia punya mobil, itu realistis. Tapi kalau si cewek masuk gang rumahnya nih, nggak punya mobil, terus dia minta dijemput naik mobil, bukan realistis. Itu namanya jadi gimana? Skakmat dong kamu ini. Skakmat, kita tiru gayanya Aziz gak sih? Kita tahu gayanya Aziz gak sih? Kita recall dulu gak sih di base kontennya di channelnya adik kita? Kita recall dulu gak sih? Tapi kan tadi aku udah main aman. Kita recall dulu nggak Tadi sih? kan aku main aman. Aku Kita bilang recall dulu nggak komunikasi sih? yang paling penting. Oh, gitu ya. Asalkan jangan sampai di depan sama di belakang tuh beda. Oh gitu. Istilahnya kan gitu. Ntar karena gak enaknya kan gitu. Karena kalau kita yang bayar, kita menjaga nama baik kita itu di belakang. Ya benar sih. Menjaga nama baik martabat kita sebagai cowok, nama baik kita termasuk kita kalau pacaran juga termasuk bawa nama baik keluarga loh. Secara ini ya, maksudnya secara tidak langsungnya. Ya. Secara tidak langsungnya. Kan maksud saya di sini itu biar menjaga nama baik kita di belakang. Namanya cewek kan apa ya? Takut dari Takut omongan-omongan gitu ya. takut menjelekkan dari belakang. Kan enggak enak. Wih, masa aku kemarin jalan dating sama ini ini split bill padahal kan gini. Nah, itu menjaga nama baik dari sana. Tapi kalau orang jauh yang kita ajak kan harusnya nggak kira sampai ke lingkungan kita ya. Tapi kalau aku mostly pribadi, saya menentang pacaran. Meskipun saya menjadi orang kaya nanti pun mending langsung ini aja. Karena nanti kita ya. Jadi kasih nikah aja. Kita kasih tambah like dulu nggak sih? Kenapa? Karena kalau pacaran tuh kita nggak bisa ngatur, bro. Padahal kamu Kita ya nggak pernah pacaran berarti ini ya. Nggak. Ini di depan konten loh. Pak, Berarti kamu nggak pernah pacaran ya? saya kalau di real nggak pernah, tapi dia- kalau virtual pernah. Di real nggak pernah. Tapi kan emang apa sih manfaatin pacaran itu? Iya, Pikirku emang. kan. Nggak ada memang. Kalau kita bahasnya agama lebih dalam ya. Guys. Itu kayak lebih ke wasting time. Mau bahas agama kah? Mau bahas agama, Gimana? Apa nih kalau kamu bahas agama? Mumpung lagi ke arah situ misalnya. ya udah. Apa yang mendekat-dekat sana ya? Karena kalau bahas soal agama yang paling deket itu Ceritanya ini deh. Ali bin Abi Thalib dapetin Siti Fatimah Zahra. oke. Itu kan juga epic tuh. Epic sih itu. Karena Karena lamar para orang-orang top nih. Karena dia dilamar langsung oleh Allah itu ya, memang udah. Padahal yang ngelamar itu ada Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, terus ada sahabat Utsman bin Affan. Ngeri-ngeri. Utsman bin Affan. 3 orang ini ngeri-ngeri. Tapi semuanya ditolak. Hanya Ali bin Abi Thalib yang diterima. Jadi ceritanya memang epic ya guys. Kalau tentang percintaan ini kisah paling banyak epic-epicnya emang Rasulullah juga sama Siti Khadijah. Iya. Banyak ceritanya. Itu Banyak yang harus kita contoh. Nabi yang menemani perjalanan Nabi. Iya. Sebelum mendapatkan pengakuan ya guys. Jadi benar-benar masa-masa Masa-masa sulitnya lagi dalam menyebarkan Islam. memang Siti Khadijah. Tapi Islam itu setelah masuknya Umar bin Khattab itu wah. Saya tuh ngefans sekali Bisa ya. jadi terang-terangan. Islam ini jadi kayak bisa nyebarinnya jadi terang-terangan. Karena Umar terus masuk Islam, guys. Jadi setelah dia masuk Islam memang Karena Umar ini adalah orang terkuat dulu ya. Orang paling kuat di Madinah apa itu ya. Pokoknya paling kuat. Jadi pada saat berita Umar itu masuk Islam, heboh. Satu ini tuh heboh. saudara kandungnya pun sendiri dimusuhin. Heboh. Sampai Umar tuh dia nantangin semua orang, kalau ada yang gak terima datang ke saya, tapi sebelum datang ke saya izin dulu ke orang tua kalian sama keluarga. Takut pulang-pulang tinggal lama. Takut pulang-pulang tinggal lama. Gimana gak OP jir. Dia itu kalau berburu ya guys, kita manusia biasa berburu pakai pistol, Zaman sekarang pakai dia. pakai senjata. Kalau zaman dulu Ini berburu singa, tangan kosong, digotong pulang-pulang
Siapa yang nggak ngeri? Jadi kalau ada orang yang sekarang jago bela diri terus sombong, saya itu gak iri guys. Karena kenapa? Sebelum dia itu udah ada yang lebih hebat. Jadi saya nggak pernah iri. Banyak yang lebih hebat. Mbak. Orang pendahulu itu sebenarnya mau dihitung pakai gimana pun lebih hebat mereka daripada kita guys. Tapi kamu tahu nggak sih? Ali bin Abi Thalib itu banyak quotesnya loh. Banyak. Apa nih quote Ali bin Abi Thalib yang paling kamu sukai? Radhiyallahu anhu. Kalau saya paling seneng itu adalah seni paling buruk ya, yaitu percaya sama manusia, percaya sama orang lain maksudnya. Jangan percaya pada Iya, manusia. yang itu. Kalau kamu percaya manusia pasti yang Itu saya suka yang di quotesnya. didapatkan. Kenapa teman-teman? Karena gak bisa kita percaya sama seseorang itu bukannya apa ya, cuman pada saat kita ditinggalkan karena terlalu percaya nih pasti sakit. Makanya harus ada privasi kalian yang gak boleh teman-teman kalian tahu. Apalah istilah, harus ada sesuatu yang gak boleh diketahuin lah. Jangan aib kalian tuh kalian sebar ke teman-teman kalian. Meskipun kalian percaya, oh ini gak mungkin, ini nggak mungkin bakal nyebarin atau gimana. Kalau aib gak boleh sih. Saranku kalau Iya. aib gak pernah cerita. Karena Allah sudah menutupin aib kalian guys. Lah iya. Kalau kalian malah sombongkan atau kalian buka, berarti kalian itu Aneh. iya udah ditutupin sama yang maha. Masalah udah aib itu ditutup sepintir-pintirnya sama Allah, malah dia bongkar dengan semudah-mudahnya gitu loh. Karena dianut kata percaya. Oh, dia kan teman lamaku gini-gini, nggak mungkin. Padahal namanya pertemanan tuh gak akan ada yang setia. Di dunia ini menurutku ada 3 guys yang kalau dirinci lagi cuma 1 sih sebenarnya. Jadi setia itu dalam arti kayak misalnya Gusti Allah ya. Seburuk apapun dosa kalian, kalau kalian datang untuk minta ampunan pasti dapat ampunan. Kedua Rasulullah, sampai nanti di akhirat pun yang bantu kita itu Rasulullah guys. Nggak ada yang namanya, nggak ada. Maksudnya nanti part-part anunya baru, tapi pertama kali yang Nggak mungkin teman kalian. mengulurkan tangan itu Rasulullah. Nggak ada. Bisa orang jadi tua teman itu, kalian. tapi Membantu. part terakhir makanya kan. Part pertama itu yang mengulurkan tangan cuma Rasulullah guys. Bener. Jadi jelas yang paling setia itu Allah Subhanahu Wa Taala nomor 1, nomor 2 Rasulullah, nomor 3 kalau aku karena aku anak laki naruh ibu guys. Ibu. Ibu. Bener sih. Karena kasih sayangnya ibu ini nggak mungkin bisa diganti sama manusia siapapun kecuali Rasulullah kan. Rasulullah aja bilang, kalian mau nggak usah ikut perang, Ya. nggak usah ikut perang. Ya. Rasul bilang, temui ibumu, berbaktilah kepada kedua orang tuamu itu. Itu setimpal dengan pahala Setimpal dengan pahala syahid mati di perang. mati di perang. Jadi kalau kalian habis ya guys. Habis. Terakhir. Tapi jujur Ali bin Abi Thalib sih keren sih bisa dapat istri seperti Fatimah. Siti Fatimah. Iya. Sampai dia itu cemburunya itu gini. Obor di rumah disuruh matiin. Jadi Dia nggak boleh cahaya guys. Gak boleh ada cahaya. Ada bayangan dia itu kan, kalau ada cahaya kan kelihatan bayangan. Jadi kalau bayangan Fatimah itu kelihatan sama cowok lain, cemburu dia, gak mau. Jadi harus dimatiin. Nah, aku enaknya tuh kalau pacaran tuh mana mungkin bisa kayak gitu. Kan gak mungkin ya. Mustahil di dunia. Mustahil. Gak bisa sih Vi. Kalau memang dibandingin gak mungkin ada yang bisa karena memang sekarang tulis aja di kolom komentar guys, ada nggak kalian pernah nemu nggak sosok yang nggak punya sosial media terus di rumah nggak pernah? Mustahil. Jadi ya nggak tahu ya. Sekarang standar motor tuh susah-susah tau. Kenapa? Tahu nggak? Sebenarnya Standar motor tuh susah-susah, tahu nggak kenapa? karena standar TikTok Iya, di bawahnya itu ada tulisan standar TikTok, memang. standar Sekarang drama, ini susah guys kalau dibahas. standar apa? Kalau bahas itu ya Drakor, Rasulullah itu drak. dengan jeripaya kayak gitu mengangkat
namanya kaum wanita guys, kalian malah wanita sekarang berpakaian terbuka, Banyak. joget-joget. Kalian harusnya malu sama perjuangannya Rasulullah loh guys. Kameramen sepertinya tidak terima ya guys. Kamu mau masuk kamera? Loh, cowok pakai celana sobek-sobek, auratnya itu sampai cuma lutut. Kalau aku gini ya, selama Iya. jogetnya itu Tapi kan ya selama gimana ya? selama jogetnya itu enggak yang terlalu brutal, kan ada sempat aku lihat tren TikTok itu brutal banget, sumpah. Brutal tuh gimana? Ada dance lampu dimatiin, habis itu apa? Badannya tuh ini loh, tren lampu mati lampu mati itu loh. Itu kan pas lampu mati tuh seksi gitu. Gitu. Iya. Nah, itu wah, ada lagi tren kalau menurut saya kalau cuman velocity gini-gini nggak apa-apa lah. Aman. Selama nggak yang brutal ya. Kalau aku gitu. Kalau kamu gimana? Wah, kalau aku dibahas kayak gini lebih dalam sih guys. Aku lebih banyak aturannya malah. Kalau masalah perempuan. Makanya gak enaknya kalau pacaran, guys. Kalian ngelarang-ngelarang gitu tuh nggak punya hak kalau pacaran. Emang. Makanya saya tuh nggak senang pacaran. Enak sebenarnya virtual. Cuman ya virtual harus kuat mental. Ya. Gimana ya guys ya? Sebenarnya bukan pacaran sih sebenarnya, cuman ngobrol aja. Tukar Yang pendapat. zaman sekarang nih beda guys. Makan dessert. Cepet ya. Makan dessert. Cici, Apa tuh? aku mau promosi sesuatu. Sebentar. Set up. Jadi ini ada kreasi adikku. Apa ya? Lumpia coklat ya. Tanya-tanya kameramen. Kameramen non. Ya, pokoknya gitulah guys. Kalian Nanti. saya menerima cuman bagian Surabaya doang. Kalau di luar itu masih belum bisa. Perhatikan bentukannya ya. Kamu nggak makan aja Bika, kasih tahu apa dalamannya. Ini. Kamu gigit biar kelihatan pelan. Bismillah. Kalian lihat nggak? Ini Ada coklat guys dalamnya. coklatnya nggak pelit ngasih, sumpah. Seriusan. Full coklat. Kalian pasti seneng. Ini BTW yang nemu trik makan ditaruh kulkas, kakakku. Itu jauh lebih enak ternyata. Tapi kalau menurutku makan pas waktu cair-cairnya juga enak, sama aja. Jadi kalau dia dimasukin ke kulkas dia ngeset. Jadi kayak padet gitu loh guys. Kalau kita gak masukin kulkas jadi kayak risol mayo gitu, Ada kayak tumpah gitu. namanya produk sebelah. Hmm. Kalian ada dua pilihan. Mau makan masuk kulkas atau di luar. Nah, ada Apa kan? yang ini ya, yang panas, apa? Mencair gitu loh. Hmm. Ada produk luar. Kalau aku sama-sama seneng, soalnya apa? Pas digigit, coklat itu langsung cus gitu. Terus Kalau lagi fresh kalau ini juga enak aja. kalau aku lebih enak didingin dulu kalau aku. Jadi kalau pas sudah dingin gini waktu terbaik buat makan. Kalau aku lah ya guys. Last topik terakhir. Apa nih? Last topik pertanyaan terakhir dari kamu berarti mau bahas apa nih? Tadi kan berhubungan kamu apa bahas terakhir kan kita bahas soal sahabat Rasul ya. Kalau kamu pribadi fans apa favorit kamu itu siapa dari antara 5 sahabat Rasul? Kalau aku sih sebenarnya Kalau aku Umar bin Khattab. aku semuanya suka guys, cuma Ya, paling- saya paling kalau semua suka juga. Pasti kan ada favorit. Umar sama Sama ya? Umar tetap. Bukan berarti saya apa
kenapa kok nggak Ali, kenapa kok Umar guys? Karena dia itu dari awal, bener-bener dari awal. Ini menurut pandangan kita sendiri ya. Iya. Kan tiap orang Menurut punya- pandangan kita sendiri, dari awal perjuangan dia itu menemani Rasul itu nggak main-main loh. Ya sama Abu Bakar juga. Abu iya. Bakar juga, cuman masa era emasnya itu banget di Umar. Tapi kalau Abu Bakar ini fun fact ya, dari semua sahabat Rasul yang nggak pernah masuk jahiliyah itu Abu Bakar guys. Abu Bakar. Iya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Ali bin Abi Thalib juga iya. Ya Ali bin, tapi kan pada saat itu Ali kan kecil masih. Tapi gak pernah ikut jahiliyah. Iya. Kalau Umar ini dulu kalau nggak salah pernah kan mabuk-mabukan dia. Pernah. Mabuk-mabukan. Banyak cerita. Oh, aku sebenarnya ada juga yang suka kayak gitu. Ada dua aku. Oh, Nuaiman. Abdurrahman bin Auf. Oh. Zaman Nuaiman. Zaman Nuaiman. Nuaiman dia itu tengil tapi imannya itu bukan kaleng-kaleng. Tengil tapi gimana ya? Jadi ada ceritanya lucu pas dia keliling kota sama Rasulullah jalan gitu. Jadi penduduk kota di Madinah itu bilang, kamu ngapain ikut-ikut Rasulullah kemana-mana gitu, kamu ini sebuah aib, soalnya kamu ini tapi masih minum-minum, masih suka ini gitu. Terus Rasulullah itu dengan keren jawab gini guys, kalau pahalanya kalian dibandingin sama Nuaiman, satu kota ini dibandingin ditumpuk semua orangnya gitu, pahalanya ditumpuk sama pahalanya Nuaiman masih berat pahalanya Nuaiman guys. Karena Rasulullah bilang sesungguhnya Nuaiman ini cinta Allah dan Rasulnya melebihi orang-orang. Gak nampak soal memang. Ada lagi Dan salah satu sahabat Rasulullah yang mampu membuat Rasulullah sampai tertawa terbahak-bahak. nggak terbahak-bahak, ketawa sampai kelihatan gigi Iya itu. gerahamnya, cuma Nuaiman. Nuaiman, yang lain nggak bisa. Karena memang beda humornya. Emang dia kayak pelawak emang ya jatuh. Tapi Memang tengilnya itu nggak tengil yang kurang ajar. enggak. Masih tengil yang termasuk sopan santun lah. Jadi contohnya gini nih, dia bilang kan Rasulullah segitu habis kehilangan pamannya sama ininya pas perperangan sama sahabatnya. Yang bikin Rasulullah ketawa pertama kali itu Nuaiman. Jadi Nuaiman bilang, ya Rasulullah pengen ndak makan ndak gitu. Pengen ndak apa namanya, domba enggak gitu. Pengen aja dia. Tapi kan dibilang pengen, tapi kan Nuaiman gak ada duit. jadi pas itu ada rombongan dari orang mana datang gitu bawa domba. Si Nuaiman ini pinter. Nuaiman bilang ke di sana ada Umar apa Bakar gak sana. Itu beleh dombanya gitu katanya. Nanti memang disuruh siapa? Disuruh Rasulullah bilang nanti beleh gitu. Ya, karena kan dia pakai namanya Rasulullah. Jadi kan orang tidak ada yang ini. Kalau ada yang berani, Bukan tidak ada yang berani. Maksudnya tak percaya. Jadi disediakan di Rasulullah gini. Terus ketahuan tuh, heboh tuh beritanya. Domba gitu kan, kepalanya juga sebelah gini. Para sahabat Rasul ini juga tidak nyangka, tidak mungkin dari golongan kita siapa yang mau nyembelih. Maksudnya kan kalau mau kayak gitu kan susah gini, tidak mungkin dari ini. Ternyata ya Nuaiman, jadi dikejar tuh sampai masuk sumur ya. Tapi lucu emang ceritanya, banyak cerita lucunya kalau Nuaiman. Aku tuh kalau dengar semua sahabat Nabi ya, itu persis kayak anime, terlalu overpower. Overpower semua sebenarnya guys. Semua itu udah masuk akal. Kayak punya kelebihan masing-masing. Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Kalau nggak salah kelebihannya tuh gini, Ali bin Abi Thalib terkenal karena keilmuannya. Abu Bakar terkenal karena kerendahan hatiannya. Sabar. Iya. Sampai dikenal Abu Bakar As-Siddiq kan dia. Dapat yang lain nggak ada yang dapat, cuman Abu Bakar dapat gelar. Sampai kan Rasul bilang seandainya kalau ada nabi setelahku pasti itu Abu Bakar. Iya, sampai pernah bilang. Karena kenapa guys? Abu Bakar tuh dari kecil tuh dia nggak percaya sama patung. Dari kecil sampai patung itu dulu dilempar.
Kalau dia kan bilang gini, kalau memang kamu Tuhan, Dan dari semuanya sahabat Rasul yang paling percaya sama Rasul Abu Bakar. Abu Bakar. Jadi Abu Bakar quote-nya ada yang paling bagus nih guys. Andai kata Rasul bilang putih itu warna hitam, dia bakalan butakan matanya agar itu jadi terlihat jadi warna hitam. Ya Rasulullah bilang apa dia harus warnai bilang itu. Saya akan hal itu. Karena Itu Abu Bakar As-Siddiq. kepercayaan ini nggak mudah, karena kan itu udah menjadi kebiasaan orang sana kan. Orang sana memegang kepercayaan agamanya sendiri. Ketika ada agama masuk baru pasti kan kita sebagai seseorang kayak kita kan pasti ketawa lah. Orang ini aneh gak sih? Ya, pasti gitu. Ibaratnya kayak kita, misal nih, kita kan muslim semua. Tiba-tiba ada agama baru datang gitu, gini. Kan bukan maksudnya ini ya, tapi kan Terlalu deep, jangan ambil contoh gitu. enggak, jangan Islam deh. Terlalu deep. Iya, Oh, terlalu misal terlalu deep. agama kita punya agama lain nih, Apa-apa. ya agama kita sendiri. Terus ada agama datang lain gini nyebarin gini. Kita kan sebagai ini kan kayak ini nah, itu loh kepercayaan itu guys yang susah didapat tuh. Sedangkan Abu Bakar itu pada saat ketemu Rasul, dia langsung percaya Tanpa mempertanyakan apa. tanpa mempertanyakan. Kerennya Abu Bakar. Tapi emang Berapa salut menit, sih. kameramen? 41. 40. Betul, kalian komen aja ya, sahabat Nabi kalian siapa yang paling kalian favoritin? Kalau aku Umar bin Khattab. Open discussion sih guys. Kalian mau tanya apa tulis aja di komentar. Nanti kita bisa bikin videonya buat bahas itu. Ya udah cukup ya. Cukup. Closing. Gimana ya closingnya? Nggak tahu, aku juga lupa kan channel mula. Oke guys, sekian dari kita. Kalau kalian suka, like, share. Kalau misal ini tembus sampai 1 juta, beneran kita bakal undang ibu kita. Enggak sih, kita ngeprank aja sih anaknya. Gigi prank. Kita prank aja. boleh. Kalian pokoknya kalau udah 1 juta ya, asalkan 1 juta. Kok masa ibu negara ya ini kan? Boleh lah turun dikit 500.000 adik kita ikutan. Kita kerjain adik kita ya guys. Oke. Kameraman paling cantik di keluarga Wika. Jadi jangan lupa di like, di share. Oh betul. Sebelum penutupan, mohon maaf kalau ada salah kata dari kita. Nanti kita Ataupun- cut kok guys yang menurut kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kita, karena kan kita juga manusia, tidak lepas dari salah perbuatan perkataan. Jadi kalian jangan Apapun sungkan-sungkan. pihak yang menyinggung, Iya. misalnya kita mohon maaf dulu. Kalian jangan sungkan-sungkan untuk menegur kita. Kalau misal kita ada ini, nggak usah sungkan-sungkan guys, tegur aja. Karena kita kan juga perlu belajar. Oke. Jadi jangan lupa di like, di share, sama di subscribe, follow semua. Share ke keluarga kalian, oke? Thank you, dadah.